Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dengan kita semua mengenai COVID-19 dan seputar keluhan pasca sembuh dari COVID-19. Sebelumnya, boleh diceritakan Pak, bagaimana kondisi COVID-19 di Kabupaten Pati ini? Terima kasih Mbak Inaya atas partisipasinya datang ke kami. Ini kami ceritakan pada panjenengan semua dan semua masyarakat khususnya di Kabupaten Pati. Saat ini Kabupaten Pati memang dalam hal penurunan COVID ini sudah bagus. Di puskesmas, baik itu di rumah sakit, juga sudah tidak ada kasus, baik itu kasus aktif maupun yang dirawat di rumah sakit. Artinya kasus saat ini kita landai. Tapi karena kemarin dari Dinkes Provinsi dan Kemenkes itu juga mengharuskan leveling, itu ada indikator salah satu vaksin. Nah ini mau tidak mau kita turun dari level 2, kita turun ke level 3. Nah ini kami juga diminta oleh Bapak Bupati untuk segera percepatan vaksin, itu yang pertama. Kembali lagi terkait dengan COVID. Memang COVID ini sudah berada di kita kurang lebih sudah hampir 2 tahun, mulai Maret dulu sampai saat ini. Nah ini mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus berdampingan hidup dengan COVID ini. Sampai saat ini COVID memang harus segera diwaspadai. Terkait dengan COVID di sini bahayanya memang banyak. Memang akhir-akhir ini dari teman-teman dari masyarakat ini rame-rame apa sih itu terkait dengan long COVID, saya kok merasakan gejala-gejala seperti ini, apakah ini COVID yang kedua dan sebagainya. Ini kami jelaskan. Jadi dikatakan sembuh dari COVID itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu adalah selesai masa penularannya. Artinya penularannya di COVID ini kurang lebih 1-10 hari sampai 14 hari itu menurut WHO. Yang kedua terkait dengan gejala klinisnya sudah hilang. Gejala klinis sudah hilang. Jadi 2 syarat ini, yang pertama masa penularannya sudah selesai lebih dari 10 hari, dan syarat yang kedua tadi gejala klinisnya sudah hilang. Ini harus dua-duanya harus sama, tidak bisa satu persatu. Satu penularannya sudah selesai tapi gejala klinisnya masih ada, itu belum dikatakan sembuh. Jadi kalau definisi sembuh COVID ini dua-duanya harus selesai semua. Tetapi di masyarakat berkembang ada beberapa penyintas yang baik itu gejala ringan, sedang, berat, ini bisa lagi terdampak atau terjangkit lagi. Biasanya kita sebut dengan long COVID. Long COVID itu keluhan gejala COVID-nya dapat bertahan atau muncul kembali berminggu-minggu bahkan berbulan setelah sembuh. Biasanya 4-12 minggu atau lebih tertahan di tubuh penyintas atau lebih, berbeda-beda setiap individu sih. Apakah kalau misalnya gejala long COVID ini dapat dialami oleh semua usia, Dok? Oke, gejala long COVID ini bisa dialami semua usia, baik itu dia gejala ringan, sedang, bahkan berat. Biasanya yang paling banyak yang dikeluhkan masyarakat itu adalah mudah lelah. Yang pertama, kedua, batuk, ada mualnya, diare, sulit berkonsentrasi, anosmia, dispepsia, demam, bahkan sesak nafas pun, dan mengalami gejala kecemasan dan depresi. Ini gejala-gejala yang sering ditimbul pada pasien-pasien dengan penyintas terkait dengan long COVID. Tapi yang harus dipastikan masyarakat atau panjenengan semua yang merasa gejala yang sama ini harus benar-benar long COVID apa tidak. Jadi mohon bisa berkonsultasi di Fasyankes atau di puskesmas yang ada di tempat wilayah panjenengan untuk segera dideskripsikan apakah ini long COVID, apakah hanya keluhan-keluhan semata termasuk atau halusinasi saja. Kalau kelompok rawan, adakah orang-orang yang mereka lebih berpotensi lebih besar terkena long COVID, Dok? Ya, untuk semua masyarakat bisa, untuk masa usia bisa. Tetapi ada juga orang-orang yang dengan misalnya komorbid seperti darah tinggi, seperti diabetes, penyakit jantung, paru-paru, obesitas, dan orang-orang yang menderita asma ini lebih berpotensi atau lebih berisiko terkena long COVID-19 ini. Jadi kami harapkan teman-teman semua atau mungkin keluarga ada yang mempunyai penyakit komorbid yang sudah saya jelaskan tadi untuk harus lebih ekstra hati-hati terhadap COVID-19 atau long COVID ini. Ya.
Nah, yang sering dikhawatirkan oleh teman-teman penyintas, apakah gejala dari long COVID mereka ini dapat menularkan kepada orang lain? Ya, untuk menular atau tidak, karena penyakit COVID ini kan dikatakan penyakit menular ya. Makanya kalau penyakit menular yang salah satunya kita harus pakai APD karena COVID ini penularannya ini tidak bisa dari virus sendiri keluar masuk ke orang lain, tidak bisa, pasti ada penularannya. Ya, penularannya ini memang kita harus ekstra hati-hati. Salah satunya memang 6M itu nanti akan kami jelaskan 6M. Terkait dengan long COVID ini menular apa tidak, ini sesuai dengan literatur yang kami lihat dari teman-teman yang di Kemenkes WHO, ini tidak menular. Jadi sekali lagi long COVID-19 ini bukan COVID-19, tapi bermula COVID-19 ini setelah penyintas itu bisa terjadi long COVID itu. Jadi intinya long COVID ini tidak menularkan. Mengenai cara untuk mengatasi dan mempercepat pemulihan teman-teman penyintas ini, Dok, adakah cara yang bisa mereka lakukan agar mereka lebih cepat dalam waktu pemulihannya? Oke, untuk pemulihannya panjenengan semua, baik itu yang usia masih prasekolah atau sekolah atau mungkin yang umum atau yang semuanya, yang bisa dilakukan yaitu dengan cara satu, saya dideskripsikan dulu dengan sesuai dengan kondisi tubuh, misalnya dilakukan secara bertahap. Apabila dirasakan sesak, mungkin ya bisa atur latihan pernafasan, di fisioterapi, bisa juga misalnya ada keluhan batuk yang menggunakan bahan-bahan herbal, atau mungkin kalau terjadi anosmia bisa melatih kembali indera penciuman. Intinya begini secara umum. Jadi penyakit ini kan penyakit karena berhubungan dengan virus, dan virus ini kan harus disingkirkan atau harus diselesaikan ya. Pertama dengan menerapkan PHBS. Apa sih PHBS itu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Ini juga ada beberapa indikator dari teman-teman semua, dari Kemenkes juga bisa, Germas juga bisa. Salah satunya dengan tidak merokok, menjauhi stres, kecemasan, berolahraga, ini juga bisa melatih. Dan yang tidak kalah penting, Mbak, ini adalah kita percepatan vaksin. Bagaimanapun juga vaksin ini bisa mempercepat dari arah pandemi ke endemi, ini vaksin. Bagaimana dengan vaksinasi? Apakah penyintas juga wajib atau misalnya perlu melakukan vaksin, Dok? Oh iya, perlu. Karena perlu divaksin itu. Jadi menurut penelitian risiko long COVID-19 pada yang sudah divaksin 49% ini lebih dibanding yang belum divaksinasi. Jadi penyintas pun harus atau mungkin sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes nomor HK 201 2524 kalau nggak salah ini 21 tentang vaksinasi COVID bagi penyintas. Ini satu, penyintas sedang sampai ringan ini minimal 1 bulan ya harus divaksin. Ini yang penyintas gejala berat ini minimal 3 bulan setelah sembuh. Yang berikutnya jenis vaksin tergantung logistik yang tersedia, apakah AstraZeneca, apakah Sinovac, apakah Moderna, apakah Sinopharm, semua bisa dilakukan tergantung ke logistik yang ada. Jadi sekali lagi penyintas ini diperbolehkan dan wajib untuk divaksin. Jadi tidak ada lagi penolakan bagi semua saja terkait dengan vaksin. Jadi saya Bapak Ibu informasikan di sini, vaksin nanti kan ada screening. Jadi yang berhak membolehkan atau tidak memperbolehkan suatu peserta atau pasien divaksin atau tidak itu ada berdasarkan screening. Tentunya screening nanti akan dilakukan oleh teman-teman yang ada di Fasiankes. Setelah di screening, apakah ini boleh dan tidak nanti akan diberitahukan kepada pasien. Jadi tadi kesimpulannya penyintas ini perlu melakukan vaksinasi ya, Dok ya. Terus apakah mereka juga perlu menerapkan protokol kesehatan? Karena kan beberapa waktu kemarin beredar informasi kalau yang sudah terkena COVID tidak bisa terkena lagi. Itu kan mitos yang beredar ya, Dokter ya. Nah, sebenarnya yang terjadi itu seperti apa?
Oh ya, jelas itu. Jadi apalagi penyintas ya, untuk orang awam pun protokol kesehatan pun itu diharuskan, diwajibkan. Jadi teman-teman semua, apalagi penyintas ini, walaupun saya sudah terkena COVID ini, saya sudah aman dan saya sudah menular, saya tidak perlu pakai APD lagi, saya sudah kebal kuat. Enggak. Jadi himbauan terkait dengan protokol kesehatan bagi siapapun, termasuk penyintas ini wajib. Jadi yang pertama mungkin satu, memakai masker, itu juga diwajibkan. Memakai masker yang bagaimana? Pakai maskernya 3 flat atau bagaimana, itu harus ya, jadi pemakaian masker yang betul. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun, itu juga wajib. Yang ketiga, menjaga jarak, itu juga menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan berusaha untuk tidak makan bersama itu ya. Ya, itu. Jadi sekali lagi, penyintas ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Pertanyaan terakhir dokter, adakah yang dokter ingin sampaikan kepada penyintas dan masyarakat luas tentang fenomena long COVID ini? Oke, jadi begini Mbak Inaya, kaitannya dengan long COVID bagi penyintas. Yang pertama kami sampaikan untuk teman-teman semua, yang pertama, kenali dulu penyakit tersebut. Apakah ini jenengan long COVID atau tidak. Gejala-gejalanya tadi sudah kami sampaikan. Bila kurang jelas, bisa menghubungi teman-teman puskesmas atau teman-teman Fasiankes lainnya. Apakah dengan termasuk long COVID, apakah gimana. Untuk pemulihan tadi sudah, mungkin ya dengan herba, atau mungkin dengan fisioterapi, atau mungkin dengan latihan-latihan kecil, atau mungkin dengan membesarkan diri kita. Oh, saya ini kena COVID, berarti saya penyintas. Ya, mungkin bisa dengan menggugah diri kita sendiri. Yang berikutnya terkait dengan vaksin, karena bagaimanapun juga kita dituntut untuk percepatan vaksin, sehingga kalau Kabupaten Pati nanti vaksinnya sudah di atas 50%, kita juga sudah bisa turun level dari 3 naik lagi turun ke 2 ya, karena dengan 2 itu nanti konsekuensinya beda terkait dengan pengaturan PPKM. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman semua, baik itu penyintas maupun tidak, tetap lakukan protokol kesehatan yang tadi kami sudah jelaskan. 6M itu wajib. Yang kedua, kalau himbauan kami bagi teman-teman semua, marilah kita yang belum divaksin segera lapor ke RT, RW, atau mungkin ke kepala desa, atau mungkin langsung ke program-program yang sudah disediakan, baik itu rumah sakit maupun Fasiankes maupun puskesmas, terkait dengan pendaftaran online vaksinasi. Sehingga Kabupaten Pati dalam hal ini untuk percepatan vaksin bisa cepat, bisa segera, sehingga kita bisa turun dari level ketiga ke 2, sehingga nanti harapan kami sampai bulan November nanti kita sudah di angka 50%. Untuk teman-teman Instagram semuanya, apabila ada pertanyaan yang ingin teman-teman utarakan, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kami akan sampaikan kepada Dr. Joko Santoso untuk kemudian beliau dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tidak terasa dokter, sudah sekian lama kita berbincang, sepertinya sudah harus kita sudahi. Terima kasih dokter atas waktunya, sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita semua untuk berbagi informasi mengenai COVID-19 dan long COVID. Harapannya agar Kabupaten Pati menurun dari PPKM level 3 menuju ke level 2 seperti itu ya dok ya, dan percepatan kegiatan vaksinasi juga bisa dilakukan. Seperti itu teman-teman, sampai bertemu kembali di sesi tanya jawab atau bincang-bincang Dinkes selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.